Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Dan ini adalah TWS gaming pertama dari Eagle, yakni Eagle Cyberbuds. Dari desain case-nya aja ini udah kelihatan cukup unik ya teman-teman. Nih, lihat. Mirip seperti Iron Man ini ya. Dan TWS ini dijual di kisaran harga 200 ribuan. Thank you Eagle udah kasih saya kesempatan buat nyobain TWS 1 ini. Tapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini saya pribadi. Dan juga opsi link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video untuk kalian bisa cek sendiri update harga terbarunya. Kelengkapan pembeliannya cukup standar ya. Ada ear tip silikon, TWS, kabel charger USB-C ke USB-A, dan buku manual serta kartu garansi. Pertama-tama, kita bahas dulu charging case-nya yang menurut saya di sini berukuran cukup besar, lebih tebal dari case-nya Anker R50i ataupun Oppo Enco Buds 2 sebagai perbandingan aja di sini. Desain charging case-nya dilengkapi dengan LED mirip mata Iron Man dengan tulisan brand Eagle di bagian depan, charging port USB-C di bagian bawah, dan semuanya terbuat dari plastik tik. Karena charging case-nya di sini ukurannya agak tebal, ketika saya masukkan ke kantong celana jeans saya yang cukup ketat ya, ini bakal berasa agak timbul gitu di kantongnya. Sedangkan kalau kita buka sekarang charging case-nya dan saya pasang TWS-nya ke telinga saya, jujur saya bisa dapetin fit yang cukup nyaman ya. Meskipun secara ukuran, TWS ini masih termasuk cukup besar. FYI, Cyberbuds di sini lebih besar ukurannya dibandingkan Anker R50i dan Eagle Quiet Buds teman-teman. Jadi ini TWS yang agak besar. Ketika saya masukkan ke telinga saya, berasa sih ini termasuk TWS yang cukup besar dan udah saya pakai buat jogging atau olahraga simpel-simpel, sebenarnya masih cukup nyaman dan stabil. Baru kalau sudah saya pakai buat lompat-lompat, geleng-gelengkan kepala secara cukup kenceng di sini, Cyberbuds ini mulai berasa agak goyah di telinga saya. Namun di sini kita perlu ingat teman-teman, kalau TWS ini segmentasinya adalah TWS gaming. Yang mana kalau kita gaming biasanya keadaannya dalam keadaan diem, nggak banyak gerak ya. So menurut saya di sini fitnya nggak perlu stabil banget sampai tahan di bawah lompat-lompat akrobatik gitu. No, sepertinya tidak perlu ya. Nge-pause, nge-play media, pindah-pindah ke lagu berikut dan sebelumnya, dan pindah-pindah dari music mode ke gaming mode, kalian bisa akses melalui sensor sentuh yang ada di TWS ini. Yang responsivitasnya di sini menurut saya cukup baik, dia nggak oversensitif, tapi nggak terlalu lambat juga. Semua fungsi mekanismenya, by the way, saya tampilin di layar teman-teman. Ya cukup komplit lah, seperti TWS Eagle lainnya yang pernah saya coba selama ini. Sedangkan ketahanan air diklaim di IPX5, yang berarti sudah tahan jet spray tekanan rendah dan cipratan air dari segala arah. Udah saya coba siram-siram dan spray tipis-tipis, TWS ini masih bisa saya pakai sampai sekarang. Dan kalau tadi kita sudah sempat bahas soal ketahanan air, sekarang kita bahas ketahanan baterainya, yang di sini diklaim Eagle bisa kasih playtime music selama 8 jam non-stop per TWS. Di volume 50%. Plus charging case-nya di sini bisa kasih pengisian ulang baterai sebanyak 4 kali. Yang berarti kalau ditotal secara matematikanya 32 jam plus 8 jam. Total battery life-nya 40 jam. Dan ketika saya tes sendiri seperti biasa, di volume 50%, Eagle Cyberbuds saya ini bisa kasih playtime music selama 9 jam 13 menit. Which is lebih dari klaimnya, dan hal ini sebenarnya sesuatu yang sudah saya duga. Karena mengingat bentuk TWS-nya cukup besar di sini, saya udah nyangka kalau pastinya ada baterai yang cukup besar juga di dalam TWS 1 ini. Lalu, masuk ke konektivitas sekarang. Di sini, Eagle nggak ngasih keterangan Cyberbuds ini menggunakan teknologi Bluetooth versi berapa. Tapi asumsi saya sih ini udah pasti Bluetooth versi 5 ke atas. Ketika saya tes jangkauan maksimum dari sinyal Bluetooth-nya, di tempat terbuka saya dapat hasil hanya 30 meter saja. Ini agak lebih rendah dibandingkan kebanyakan TWS Eagle lainnya yang pernah saya tes selama ini. Dan seperti kebanyakan TWS Eagle lainnya, Eagle Cyberbuds ini bisa kalian pakai kanan doang atau kiri doang, nggak masalah. Jadi bisa pakai salah satu TWS aja. Untuk audio transmission codecnya, di developer option di HP Android saya, ternyata Cyberbuds ini hanya support codec SBC aja. SBC, tumben-tumbenan, nggak ada codec AAC. Dan sekarang kita langsung aja ngomongin fitur utama dari
dari Eagle Cyberbuds ini, yakni latensinya yang diklaim sangat minim, yang ngebikin TWS ini menjadi TWS gaming pertama dari Eagle. Di sini Eagle ngeklaim Cyberbuds punya latensi paling minim dibandingin TWS Eagle lain selama ini. Klaimnya Eagle sih, Cyberbuds ini bisa kasih performa latensi hingga 55 millisecond secara delaynya. Sangat minim. Sebagai referensi teman-teman, biasanya delay atau latensi di bawah 100 millisecond ini membuat mata kita ini sudah susah banget buat ngedeteksi adanya lip sync delay ketika dipakai buat nonton video, film, atau game-game ringan. Tapi uniknya, dengan Cyberbuds ini, tanpa gaming mode alias di music mode, saya masih merasakan lip sync delay ketika nonton YouTube, teman-teman. Baik di HP Android maupun di iPad saya. Dan delaynya ini cukup berasa. Tapi begitu gaming mode diaktifin, delaynya nggak berasa dan nggak ada lagi kesan lip sync. Bahkan jauh banget bedanya, signifikan banget. Ketika saya pakai buat tembak-tembak di aplikasi Gunshot pun, delaynya berasa menurun banget dengan gaming mode dibandingkan dengan music mode. Signifikan. Dan bahkan gaming mode di Eagle Cyberbuds ini, saya merasa masih agak lebih minim delay dibandingkan di gaming mode-nya Anker R50i. Ketika saya tes buat beberapa game atau tembak-tembak di Gunshot tadi, teman-teman. Tapi kalau dibandingin sama Cyberbuds di music mode, R50i overall lebih minim delay, bahkan tanpa gaming mode sekalipun. Lalu perbedaan gaming mode dengan music mode, saya merasa gaming mode ini volume audionya berasa sekitar 10% lebih kenceng dibandingkan di music mode. Nggak cuma soal volume, tapi juga secara kualitas tuningannya ini juga berbeda, teman-teman. Dimana di music mode saya masih merasa timbre audionya berasa lebih natural, lebih minim kesan kompresi atau kesan rough saya bilangnya. Kayak di mode musik itu berasa lebih bersih lah audionya. Lebih minim kesan kompresi atau artifak-artifak akibat kompresi. Jadi kalau mau dengerin musik atau kalau mau dengerin presentasi vokal dan bass yang lebih bersih, mode musik masih lebih saya rekomenin daripada mode gaming. Sekaligus menjadi penghubung ke pembahasan kita berikutnya, yakni soal audionya. Tapi sebelum itu kita pergi keluar dulu, teman-teman. Kita tes mikrofon untuk call yang ada di Eagle Cyberbuds ini. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berada di tempat saya biasa melakukan call test TWS. Saat ini saya berada di balkon suatu restoran. Ada suasana yang cukup ramai di sini ya. Ada banyak mobil lalu lalang di jalan raya di sebelah sana. Lalu ada banyak orang ngobrol di area sana. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari TWS Eagle Cyberbuds ini, teman-teman? Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Tapi teman-teman, tunggu dulu, saya lupa. Sebelum kita kembali ke video review, kita coba compare, kita bandingkan dengan TWS yang harganya lebih murah, tapi nggak jauh beda lah lebih murahnya. Ini adalah Anker Soundcore R50i yang saya review sekitar bulan lalu. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Anker R50i ini kalau dibandingin sama Eagle Cyberbuds tadi? Ini sama-sama TWS dengan model stem, teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yeah. Oke guys, sekarang kita ngomongin soal audio. Untuk hardware-nya sendiri, drivernya di sini, Eagle Cyberbuds dilengkapi dengan driver berukuran 13 mm, yang mana ini cukup besar ya untuk ukuran TWS. Dan dari segi loudness, Cyberbuds menurut saya punya loudness yang ya bisa kasih volume yang cukupan aja lah. Termasuk yang agak kenceng, tapi nggak kenceng banget. Saya biasa pakai di volume 60% kurang lebih, teman-teman, di HP Android maupun di iPad saya. Secara karakter soundnya, Cyberbuds termasuk warm dan inovatif. Yang bikin dia berasa warm itu karena treble-nya di sini relatif cukup cepet roll off-nya. Dan secara keseimbangan tonalnya, memang saya merasa frekuensi bawah ini berasa agak lebih dominan dibandingkan frekuensi atas dari presentasi audio di Eagle Cyberbuds ini. Cuma agak lebih dominan aja, teman-teman, nggak telak. Paling enggak, ini yang saya dapetin dengan fitting di telinga saya. Tapi meskipun termasuk warm, TWS ini bukan termasuk TWS basshead menurut standar saya. Karena bassnya juga bukan frekuensi yang dominan banget. Malah saya merasa vokalnya di sini cukup
imbang secara dominasinya dengan bassnya. Pukulan bass drum BTW cukup berasa secara punch-nya, bobotnya juga terjaga, tapi nggak berlebihan. Jadi ini overall warnanya masih termasuk ke arah warm aja teman-teman. Dan vokalnya di sini termasuk warm juga, bukan tipikal vokal yang mentingin clarity, yang tipis-tipis kering gitu, no. Malah clarity-nya Cyberbuds ini menurut saya masih agak di bawah rata-rata. Bahkan untuk TWS harga budget sekalipun, 200 ribuan. Sebagai contoh, secara clarity dia masih kalah dari Anker R50i ataupun Oppo Enco Buds 2. Cuma lagi, buat kalian yang anti banget sama treble yang cukup tajam, yang terlalu kering, TWS Cyberbuds ini mungkin lebih cocok ke preferensi kalian. Tuningannya di sini relatif inofensif, teman-teman. Meskipun secara teknikalitas, soundstage, pemisahan instrumen, dan detail retrieval, TWS ini B aja. Bahkan soundstagingnya cenderung ke tipe yang sempit. Kita langsung aja masuk ke comparison biar dapat gambaran lebih jelasnya kalian di sini. Kita coba compare dengan TWS stem dari Eagle lainnya, yakni Eagle Quiet Buds yang dijual di harga yang lebih mahal karena memang ada fitur active noise cancellingnya teman-teman. Secara audio, secara volume dulu, Eagle Cyberbuds berasa lebih kenceng dibanding Quiet Buds. Ini bedanya sekitar 10-20% volume. Tapi secara sound signature, Quiet Buds lebih dark bisa dibilang. Lebih cocok untuk kaum basshead. Bassnya lebih gede dan lebih tebal, lebih deep, bahkan udah berlebihan kuantitinya buat selera saya pribadi. Sedangkan Cyberbuds di sini relatif terdengar lebih balance dengan vokal yang lebih maju. Secara clarity, kedua TWS ini menurut saya berada di level yang kurang lebih mirip-mirip. Dalam artian dua TWS ini memang audionya bukan yang tipikal mentingin clarity atau mentingin soundstage dan mentingin teknikalitas. Hanya aja karena bass di Quiet Buds berasa lebih gede, lebih impactful, lebih deep, lebih big, Eagle Quiet Buds berasa lebih unggul dalam hal makro dynamic, lebih dinamis di sini, lebih asik. Sedangkan Eagle Cyberbuds berasa agak lebih flat secara kedinamisannya. Lalu kalau dibandingin sama Anker R50i, TWS yang juga lagi hype selama 2 bulan terakhir ini, menurut saya Eagle Cyberbuds punya karakter audio yang lebih balance atau cenderung lebih mid-centric lah. Nggak se-bassy, nggak se-V-shape Anker R50i. Bahkan ketika saya bandingkan dengan R50i, yang fitur bass up-nya sudah saya matiin di sini. Buat basshead, kalau kalian cari bass yang lebih rumbling, lebih deep, lebih punya extension, dan lebih besar juga secara kuantitasnya, R50i lebih saya rekomenin. Tapi kalau kalian pemakaian TWS-nya hanya untuk dengerin podcast atau dialog, mau vokal yang berasa lebih maju, nggak mundur banget, Eagle Cyberbuds lebih saya rekomenin. By default ya teman-teman, tanpa otak-atik EQ. Karena R50i dilengkapi dengan EQ preset di app-nya. Yes, jadi kalian bisa pilih EQ preset yang ngebikin vokalnya jadi lebih maju di sini. Kalau mau presentasi vokal yang lebih maju dibandingkan default-nya. Jadi overall R50i memang lebih bassy, tapi masih bisa diotak-atik lagi melalui EQ presetnya. Sedangkan Eagle Cyberbuds by default-nya punya audio lebih balance. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas sekarang, bukan kuantitas atau mana yang lebih maju, vokalnya atau bassnya. Kalau soal kualitas atau refinement di tuningannya, bagaimana timbre vokalnya, tekstur vokal, tekstur instrumen-instrumen di area treble seperti cymbal, snare dibunyikan. Overall saya harus bilang kalau audionya R50i dari Anker masih lebih refined. Meskipun Eagle Cyberbuds di sini berasa lebih inofensif. Di lagu-lagu dengan banyak instrumen-instrumen kompleks dan dibunyikan secara bersamaan, kalau didengerin via Eagle Cyberbuds bakal berasa lebih kecampur aduk gitu. Sedangkan di Anker R50i berasa lebih lega. So, sebagai kesimpulan dari video ini teman-teman, apakah Eagle Cyberbuds bisa saya rekomenin? Yes, kalau kalian gamer terutama. Dan cari TWS dengan delay yang sangat minim buat dipakai nonton dan apalagi untuk gaming, terutama gaming untuk grafik berat, untuk harga 200 ribuan, Eagle Cyberbuds ini bisa sangat saya rekomenin. Plus sudah IPX5, desain case yang cukup unik dan ikonik ya, lagi mirip seperti Iron Man menurut saya. Dan juga bukan rahasia umum lagi ya, kalau TWS gaming biasanya punya desain TWS dan desain charging case yang nyentrik juga. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal kualitas audio atau refinement di sektor audio, jujur saya nggak bisa rekomenin Cyberbuds ini semantep atau setegas kebanyakan TWS Eagle lain yang pernah saya review selama ini. Seperti terutama kalau dibandingin sama
Eagle Energy Buds 2 Sport, Eagle Energy Buds 2 Pro, yang memang fokusnya di audio teman-teman. Kalau benar-benar fokus untuk cari audio di satu TWS, dan memang suka audio dengan clarity lebih dan lebih dinamis, apalagi buat para bass head ya, saya lebih saranin hemat duit dan ambil Oppo Enco Buds 2 misalkan, atau Anker Soundcore R50i. Meskipun desainnya memang cenderung lebih polosan aja, nggak senyentrik Eagle Cyberbuds. Tapi lagi, kalau soal latency, saya masih merasa Cyberbuds yang terbaik di antara 3 TWS ini, selama kalian aktifin gaming mode di Eagle Cyberbuds ini. Oke, saya rasa gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Semoga membantu jadi referensi buat kalian, khususnya yang sedang mencari TWS gaming di range harga 200 ribuan. Like dan subscribe kalau kalian berkenan. Dan lagi, buat kalian yang penasaran sama harga terbaru dari Eagle Cyberbuds ini, kalian bisa cek opsi link pembelian yang saya taruh di deskripsi di bawah video. Siapa tahu ketika kalian nonton video ini, harganya sudah didiskon. Dan kita bertemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.